Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadratul Ismiah dengan NIM 03031382126114 dari kampus B Palembang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Transport of Solid and Feeder Equipment, Continuous Flow Conveyor. Yang pertama yaitu definisi dari Continuous Flow Conveyor. Conveyor aliran kontinu adalah unit tertutup total yang memiliki kapasitas relatif tinggi per unit luas penampang dan dapat mengikuti jalur tidak beraturan dalam satu bidang. Conveyor aliran kontinu digunakan untuk mengangkut barang dari satu atau lebih titik penerima ke satu atau lebih titik pembuangan. Conveyor kontinu ini bekerja sepenuhnya secara otomatis dan tidak perlu dioperasikan oleh siapapun, karena sistem ini berjalan terus-menerus dan tanpa gangguan. Sistem ini juga dapat mengangkut jumlah yang relatif besar dan dalam waktu yang singkat. Sistem ini dimuat dan dibongkar selama operasi, oleh karena itu dirancang sedemikian rupa sehingga siap untuk menerima dan mengirimkan setiap saat. Dapat dilihat, gambar di samping merupakan salah satu jenis Continuous Flow Conveyor. Selanjutnya yaitu fungsi dari Continuous Flow Conveyor. Fungsi dari alat ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umumnya, digunakan untuk membawa material terutama untuk penanganan saat pengemasan barang. Untuk fungsi khususnya ada 5. Yang pertama yaitu untuk mengalirkan bahan-bahan material halus dan dalam bentuk yang kecil seperti butiran. 2. Untuk memindahkan atau mengalirkan material dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. 3. Digunakan sebagai alat penguras air. 4. Untuk penggunaan jarak panjang karena merupakan instalasi tetap yang tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke posisi lain. Dan yang kelima, digunakan untuk industri tertentu yang membutuhkan produk untuk bergerak terus-menerus tanpa keluar. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari Continuous Flow Conveyor. Untuk kelebihannya, yang pertama itu fleksibel, 2. Dapat bergerak ke segala arah dengan satu penggerak atau sejalan, 3. Dapat melakukan feed sendiri dan melepaskan bahan di beberapa titik yang diinginkan, 4. Dapat menangani bahan yang rapuh atau mudah terdegradasi, 5. Dapat melindungi bahan dari kontaminasi zat luar, dan yang terakhir dapat menempati sedikit ruang. Kemudian untuk kekurangannya ada 2. Yang pertama biaya yang mahal, 2. Tidak dapat menangani bahan yang lengket. Lalu, dasar pemilihan alat. Sebelum menggunakan alat, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu dasar pemilihan Continuous Flow Conveyor. Antara lain, yang pertama, karakteristik material atau bahan yang akan digunakan. 2. Kapasitas yang diperlukan. 3. Ukuran material yang akan digunakan. 4. Desain conveyor. 5. Biaya yang diperlukan pada alat. 6. Prinsip pengangkutan, baik itu secara horizontal dan secara vertikal. 7. Sistem pengangkutan meliputi sistem karya dan sistem scraper. 8. Kondisi alat, seperti dasar pemakaian dan jangka waktu pemakaian atau umur alatnya. 9. Jenis dan ukuran flag yang akan digunakan pada alat tersebut. 10. Atau yang terakhir, dapat beradaptasi dengan material yang memiliki potensi bahaya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari Continuous Flow Conveyor. Bisa dilihat di gambar, terdapat 5 jenis Continuous Flow Conveyor. Berikut nama-nama dari jenis conveyor aliran kontinu. Untuk yang pertama, itu bagian A, conveyor horizontal, bagian B, lift conveyor tipe Z, untuk bagian C, lift pengumpanan loop yang digunakan untuk pengeringan. Bagian D, conveyor resirkulasi horizontal tarik samping, dan bagian E, lift conveyor miring horizontal. Kemudian terdapat prinsip perancangan alat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan Continuous Flow Conveyor. Yang pertama, kapasitas. 2. Ukuran alat. 3. Karakteristik material atau bahan yang akan digunakan. 4. Kecenderungan material yang akan ditangani. 5. Kerapatan material atau bahannya. Dan yang terakhir, menentukan kecepatan dan jarak tempuh material. Setelah membahas prinsip perancangan alat, sekarang kita beralih ke prinsip kerja Continuous Flow Conveyor.
Prinsip konveyor aliran kontinu adalah ketika suatu permukaan ditarik secara melintang melalui massa bahan granular, bubuk, atau gumpelan kecil. Itu akan menarik bersama dengan penampang bahan yang lebih besar dari luas permukaan itu sendiri. Aksi konveyor dari berbagai desain konveyor aliran kontinu bervariasi dengan jenis konveyor penerbangan, tetapi secara teoritis tidak sebanding dengan aksi dalam konveyor penerbangan atau drag. Penampang melingkar tersedia, tetapi biasanya berbentuk bujur sangkar, dari 3 hingga 30 inci di satu sisi, dan beroperasi pada kecepatan 30 hingga 250 kaki per menit. Tergantung pada material yang ditangani dan konstruksinya. Sebagian besar bahan granular kering seperti serpihan kayu, gula, garam, dan soda abu ditangani dengan sangat baik dalam konveyor jenis ini. Bahan yang sulit untuk ditangani adalah bahan yang sangat halus seperti semen, atau yang cenderung padat seperti butiran panas, atau bahan abrasif seperti pasir atau batu pecah. Lalu, cara menentukan kapasitas konveyor. Jenis konveyor ini hanya tersedia dalam satu ukuran standar. Kapasitasnya ditentukan oleh kecepatan sabuk dan luas penampang tetap. Kapasitas dalam satuan ton per jam dihitung dengan mengalirkan massa jenis atau rho dalam satuan pon per kaki kubik dengan kecepatan atau V dengan satuan feet per menit dan konstantanya 0,0021. Persyaratan daya cukup rendah dan digambarkan dengan cara yang sama seperti untuk konveyor sabuk konvensional. Rumusnya, kapasitas sama dengan Rho dikali V dikali 0,0021 dengan keterangan Rho sama dengan massa jenis, satuannya pound per feet kubik, dan V itu kecepatan dengan satuan feet per menit. Berikut contoh soal mengenai cara menentukan kapasitas konveyor. Sebuah alat continuous flow conveyor menangani bahan berupa batu kerikil standar dengan densitas 83,745 pound per feet kubik pada kecepatan 30 feet per menit. Tentukan kapasitas dari alat tersebut. Penyelesaian. Pada soal diketahui P sama dengan 83,745 pound per feet kubik dan V kecepatan sebesar 30 feet per menit. Yang ditanya yaitu kapasitas continuous flow conveyor. Lalu masukkan rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu kapasitas sama dengan Rho dikali V dikali konstanta yang bernilai 0,0021. Jadi 83,745 pound per feet kubik dikali 30 feet per menit dikali 0,0021. Didapatlah hasil 5,2759 ton per jam. Jadi, kapasitas alat continuous flow conveyor ini ialah 5,2759 ton per jam. Berikut referensi materi mengenai continuous flow conveyor. Yang pertama melalui website forsmartmove.com, kemudian Paris Chemical Engineering Handbook 7th edition, dan Chemical Process Equipment. Baiklah, demikian pemaparan materi mengenai continuous flow conveyor. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.